Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Salsabila dengan NIM 2202020007. Baiklah, di sini saya dari kelas A1 Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit jantung. Yang pertama, pengertian. Di sini klasifikasi penyakit jantungnya saya menggunakan algoritma random forest. Pengertiannya, random forest adalah salah satu algoritma machine learning berbasis ensemble yang digunakan untuk tugas klasifikasi, regresi, dan tugas-tugas lainnya yang melibatkan data multi-kelas. Algoritma ini menggabungkan prediksi dari beberapa pohon keputusan decision tree yang dilatih secara independen pada subsampel dari dataset. Untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko overfitting, pada intinya random forest bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada bootstrap aggregating atau bagging. Dataset dibagi menjadi beberapa subset dengan teknik sampling acak dengan pengembalian atau bootstrapping. Setiap subset digunakan untuk melatih satu pohon keputusan. Yang kedua, ada fitur randomness. Saat membangun setiap pohon, algoritma hanya mempertimbangkan subset acara dari fitur-fitur yang tersedia pada setiap percabangan untuk memastikan bahwa pohon-pohon tidak terlalu mirip satu sama lain. Yang ketiga, ada voting atau averaging. Untuk tugas klasifikasi, setiap pohon memberikan prediksi dari hasil akhir ditentukan melalui voting mayoritas. Sedangkan untuk regresi, hasil akhir adalah rata-rata dari prediksi semua pohon. Keunggulan random forest meliputi kemampuan menangani dataset besar dengan banyak fitur, ketahanan terhadap overfitting, terutama dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal. Studi kasus Heart. Yang pertama, klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma random forest atau RF, dan kedua menggunakan dataset Heart. Dan ini codingnya, ada import NumPy ASPD, import Pandas ASPD, ada import NumPy ASNP, import Seaborn ASSNS, ada import Matplotlib PyPlot ASPLT, ada from scikit modern selection, import trend test split, from scikit preprocessing, import standard scalar, ada from scikit ensemble, import random forest classifier, ada from scikit metric, import classification report, confusion metric, accuracy score. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel atau data frame, berguna untuk membaca, membersihkan, dan memproses data. Ada NumPy, yaitu library untuk komputasi numerik, sering digunakan untuk operasi matematika atau bekerja dengan array. Yang ketiga ada Seaborn, library visualisasi data yang berbasis Matplotlib, menyediakan grafik statistik yang lebih estetis. Matplotlib PyPlot digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan diagram. Yang kedua ada dataset PDRCSP Heart CSP, dataset Heart. PDRCSP Heart CSP, perintah ini digunakan untuk membaca file CSV bernama heart.csv dan mengimportnya sebagai data frame menggunakan library Pandas. File heart.csv berisi data yang akan digunakan untuk analisis atau pembelajaran mesin. Data tersebut biasanya memiliki format tabular dengan baris dan kolom. Hasil pembacaan akan disimpan ke dalam variabel dataset yang sekarang berupa objek data frame. Ini hasil codingnya seperti ini. Selanjutnya, eksplorasi data. Print dataset info, print dataset describe, print dataset heart. Info membantu memeriksa tipe data, ukuran, dan keberadaan data nul. Describe memberikan gambaran statistik data. Heart menunjukkan sampel data untuk memvisualisasikan struktur tabel. Dan ini hasilnya bisa dilihat ya teman-teman. Ini. Selanjutnya, visualisasi data SNS Conplot X target data sama dengan dataset PLT title distribusi target PLT show. Di sini SNS Conplot X target dataset data
SNS Conplot. Fungsi ini digunakan untuk membuat grafik batang atau bar plot yang menghitung jumlah kemunculan atau frekuensi kategori dalam kolom. X sama dengan target. Menentukan bahwa sumbu X akan berisi nilai-nilai dari kolom target. Kolom target biasanya berisi label klasifikasi seperti 0, tidak berisiko penyakit jantung, 1 berisiko penyakit jantung. Data sama dengan data set. Menentukan bahwa data untuk visualisasi berasal dari data frame atau bernama dataset. PLT title, distribusi target. Menambahkan judul pada grafik distribusi target. Ini membantu penonton memahami isi grafik. PLT show, menampilkan grafik di jendela keluaran. Tanpa ini, grafik mungkin tidak ditampilkan dengan benar dalam beberapa lingkungan pemrograman. Ini hasil dari distribusi target, bisa dilihat. Ini X dataset drop, X Y dataset target, X trend Y, X test Y trend, Y test trend test split, X Y test size 0,2 random stand 42. Scalar, standar scalar, X train, scalar fit transform X train, X test, scalar transform X test. X dan Y memisahkan fitur dan target dari dataset. Train test split, membagi data menjadi latih dan uji untuk melatih serta mengevaluasi model. Standar scalar memastikan semua fitur berada dalam skala yang seragam untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model pembelajaran mesin. Dan selanjutnya ada model random forest classifier random stand 42, model fit extend Y-train. Random forest classifier membuat model berbasis ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan. Fit melatih model pada data, latih untuk mempelajari pola hubungan antara fitur dan target. Dan ini hasilnya di bawah ini, bisa dilihat. Selanjutnya, Y-pred model predict X test print confusion metric, print confusion metric X Y test Y-pred, print classification report, print classification report Y test Y-pred. Predict menghasilkan prediksi model berdasarkan data uji. Confusion metric mengevaluasi hasil prediksi dengan matriks kebingungan. Classification report menyediakan metrik evaluasi seperti precision recall dan F1 score, dan hasil confusion metriknya di bawah, dan akurasinya 0,84, dan ini bisa dilihat. Selanjutnya ada accuracy score, menghitung akurasi model untuk mengevaluasi performa secara keseluruhan. Model fitur importance, menentukan fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam model random forest. Data frame, pentingnya fitur, memberikan data fitur yang diurutkan berdasarkan pengaruhnya, membantu analisis lebih lanjut tentang data. Dan ini hasilnya di bawah ini, bisa dilihat ya. PLT figure fixed size, SNS bar plot, X importance Y fitur data importance DF, PLT title fitur importance, PLT show. Membuka kanvas area gambar dengan ukuran 10 x 6 inci. Tujuan mengatur untuk ukuran grafik agar lebih mudah dibaca dan sesuai dengan kebutuhan validasi. Visualisasi. SNS bar plot membuat grafik batang atau bar plot berdasarkan data yang diberikan. Grafik batang digunakan untuk memvisualisasikan nilai pentingnya fitur. Parameter X importance, menentukan kolom importance sebagai sumbu X atau nilai pentingnya fitur. Y fitur, menentukan fitur kalau sebagai sumbu Y atau nama fitur. Data importance DF, menentukan sumber data untuk grafik yaitu data frame. PLT figure fixed size, SNS bar plot, PLT title, dan PLT show. PLT figure fixed size digunakan untuk membuat kanvas atau area gambar dengan ukuran 10 x 6 inci. Tujuan mengatur ukuran grafik agar lebih mudah dibaca dan sesuai dengan kebutuhan visualisasi. SNS bar plot membuat grafik batang berdasarkan data yang diberikan. Grafik batang digunakan untuk memvisualisasikan nilai pentingnya fitur. Parameter X importance, menentukan kolom importance sebagai sumbu X atau nilai pentingnya fitur. Y fitur, menentukan kolom fitur sebagai sumbu Y nama fitur. Data importance DF, menentukan sumber data untuk grafik yaitu data frame. Importance DF yang sudah diurutkan berdasarkan pentingnya fitur.
Tujuan menampilkan nilai pentingnya fitur secara visual dengan batang horizontal, di mana fitur dengan nilai penting lebih tinggi muncul lebih besar. PLT title fitur importance menambahkan judul pada grafik. Fitur importance tujuan membantu pembaca dan memahami grafik ini menunjukkan pentingnya fitur. PLT show menampilkan grafik yang sudah dibuat. Jika tidak ada fungsi ini, grafik mungkin tidak akan muncul dari beberapa lingkungan pemrograman seperti Jupyter Notebook. Ini hasil codingnya, bisa dilihat. Selanjutnya, confusion metric. From current metric import confusion metric. CM confusion metric X Y test Y pred. From current metric important confusion metric display. Confusion metric display from prediction Y test Y pred PLT show. Confusion metric Y test Y pred membuat matriks kebingungan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai target sebenarnya. Matriks kebingungan adalah tabel dengan nilai berikut: true positif atau TP prediksi benar untuk kelas positif, true negatif atau TN prediksi benar untuk kelas negatif, false positif atau FP prediksi salah di mana model memprediksi positif tetapi sebenarnya negatif atau kesalahan tipe 1. False negatif atau FN prediksi salah di mana model memprediksi negatif tapi sebenarnya positif. Kesalahan tipe 2, CM. Variabel CM menyimpan matriks kebingungan dalam bentuk array. Confusion metric display, fungsi dari skleron yang menyediakan metode untuk memvisualisasikan metrik kebingungan dalam bentuk grafik. From prediction, Y test Y pred menghasilkan visualisasi matriks kebingungan langsung dari nilai target sebenarnya. Matriks akan ditampilkan dalam format yang mudah dibaca dengan angka untuk setiap sel TN, FP, FN, dan TP. PLT show menampilkan grafik matriks kebingungan yang dihasilkan. Berikut hasil codingannya, ini, dan selesai. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.